Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Iza dengan NIM 24040450003. Teman-teman, apakah kalian pernah kepikiran kenapa kita bisa mengerti pelajaran? Ternyata ada 5 teori belajar yang sangat penting. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari 5 teori belajar utama yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dan psikologi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan ini terjadi karena adanya rangsangan dari luar seperti hadiah atau hukuman. Belajar dianggap berhasil jika ada perubahan perilaku setelah orang menerima pengalaman tertentu. Nah, tokoh-tokohnya itu seperti Ivan Pavlov, yang dimana ia menemukan konsep conditioning klasik. Ia melakukan eksperimen dengan anjing yang mengeluarkan air liur setelah mendengar bunyi lonceng karena terbiasa dikaitkan dengan pemberian makanan. Lalu ada Edward von Wright. Ia menyampaikan hukum efek atau law of effect, yaitu perilaku yang menghasilkan akibat menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Dan yang terakhir ada B.F. Skinner. Ia mengembangkan penguatan operan. Ia menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk dengan penguatan atau reward dan hukuman atau punishment. Contohnya, seperti seorang guru memberikan pujian atau bintang kepada siswa yang disiplin. Hal ini membuat siswa ingin terus bersikap disiplin karena merasa dihargai. Jadi, teori behavioristik menekankan bahwa belajar terjadi karena pengaruh dari luar dan bisa diamati melalui perubahan perilaku. Teori ini cocok diterapkan saat melatih kebiasaan atau keterampilan dasar melalui pengulangan dan penguatan. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori kognitif memandang bahwa belajar adalah proses berpikir aktif. Seseorang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses, memahami, dan mengingat informasi tersebut. Fokus utama teori ini adalah bagaimana informasi dipahami oleh otak manusia. Tokoh-tokohnya yaitu ada Jean Piaget. Ia mengembangkan teori tahapan perkembangan kognitif. Ia percaya bahwa cara berpikir anak berkembang seiring usia dan pengalaman. Lalu ada Jerome Bruner yang menekankan bahwa siswa akan lebih memahami jika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Misalnya, dengan menemukan sendiri informasi melalui kegiatan eksplorasi. Contohnya itu guru menggunakan alat bantu seperti balok untuk menjelaskan konsep penjumlahan kepada siswa yang masih tidak memahami pelajaran tersebut, sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Jadi teman-teman, teori kognitif ini mengajarkan bahwa belajar terjadi ketika siswa memahami dan mengelola informasi secara aktif. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang ketiga ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan tidak diterima begitu saja, tetapi dibangun oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai subjek aktif yang membentuk pemahaman sendiri. Tokoh-tokohnya yaitu ada Jean Piaget. Ia percaya bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman pribadi, dan ada Lev Vygotsky yang menyampaikan pentingnya peran lingkungan sosial dan interaksi dalam proses belajar. Ia memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu zona di mana siswa dapat belajar dengan bantuan orang lain, serta scaffolding sebagai bantuan bertahap. Contohnya, siswa diajak melakukan percobaan sains sederhana secara berkelompok. Dalam prosesnya, mereka berdiskusi, mencoba, dan menarik kesimpulan bersama. Nah, teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan baik secara individu maupun sosial. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan satu-satunya sumber informasi. Yang keempat adalah teori humanistik. Teori humanistik memandang belajar sebagai proses untuk mengembangkan diri secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun perasaan.
Dalam teori ini, perhatian terhadap perasaan siswa dan suasana belajar yang nyaman sangat penting. Tokoh-tokohnya yaitu ada Abraham Maslow. Ia mengembangkan hierarki kebutuhan, yaitu 5 tingkatan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri. Jika kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka proses belajar tidak akan optimal. Lalu ada Carl Rogers, yang dimana ia menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat, empati dan hubungan yang hangat antara guru dan siswa, agar siswa merasa aman dan termotivasi. Contohnya, seorang siswa yang sedang mengalami masalah pribadi akan lebih mudah fokus belajar jika gurunya memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang tenang. Jadi teman-teman, teori humanistik itu menekankan bahwa belajar akan berhasil jika siswa merasa dihargai, nyaman, dimotivasi secara emosional. Peran guru adalah menjadi pembimbing yang peduli terhadap kebutuhan siswa menyeluruh. Nah, yang terakhir ada teori sosial kognitif. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Tidak semua pembelajaran harus dialami sendiri, karena kita juga bisa belajar dari contoh atau panutan. Tokoh-tokohnya yaitu ada Albert Bandura. Ia mengembangkan teori pembelajaran sosial, termasuk konsep modeling, yaitu belajar dengan meniru, dan self-efficacy atau kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri. Contohnya itu seperti seseorang siswa menjadi rajin belajar karena terinspirasi oleh temannya yang giat dan sering mendapat pujian dari guru. Ia belajar melalui pengamatan. Nah, teori sosial kognitif ini menunjukkan bahwa belajar dapat terjadi melalui pengamatan, interaksi sosial, dan panutan positif. Guru dan orang tua memiliki peran penting sebagai model yang dapat ditiru setiap siswa. Nah, teman-teman, setiap teori itu punya kelebihan dan cocok digunakan dalam situasi yang berbeda. Sebagai calon guru atau pendidik, penting sekali untuk kita memahami dan menggabungkan teori-teori ini sesuai kebutuhan siswa. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kedua, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dalam pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum itu yaitu seperti fungsi pedagogis, yang dimana memberikan arahan dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan peserta. Yang kedua, fungsi sosial, yang dimana membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya. Ketiga, ada fungsi ekonomi, yang dimana membekali peserta didik dengan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja. Keempat, fungsi personal, di mana mengembangkan potensi, minat, dan bakat individu. Lalu yang terakhir adalah komponen kurikulum, di mana menurut para ahli, kurikulum terdiri atas 4 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Yang kedua itu isi atau materi, yang dimana bahan ajar atau informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga ada metode, di mana cara menyampaikan agar materi tersebut tersampaikan kepada peserta didik. Dan terakhir adalah evaluasi, di mana penilaian terakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu ada jenis-jenis kurikulum seperti kurikulum terbuka, yang dimana menekankan pada kebebasan sekolah dan guru dalam menyusun isi pembelajaran. Contohnya, kurikulum berbasis proyek atau minat siswa. Lalu kurikulum tersembunyi, di mana merupakan nilai-nilai atau norma yang tidak tertulis tetapi tetap diajarkan di sekolah, seperti kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Lalu kurikulum terpusat, yang dimana kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional, seperti kurikulum 2013 atau bisa dikenal dengan K13, dan terakhir yaitu ada kurikulum Merdeka, merupakan kurikulum terbaru di Indonesia yang memberikan kebebasan bagi guru untuk siswa untuk menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Fokus pembelajaran berbasis proyek, contohnya.
dalam kehidupan pembelajaran. Misalnya, dalam kurikulum Merdeka, seorang guru merancang proyek lingkungan di mana siswa menanam pohon dan membuat laporan pertumbuhan. Dari kegiatan inilah, siswa belajar tentang sains, melatih kerjasama tim, serta menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan. Kurikulum merupakan landasan utama dalam proses pembelajaran. Tanpa kurikulum yang terarah, proses pendidikan akan kehilangan tujuan. Kurikulum tidak hanya berisi materi pembelajaran, tetapi juga mengatur bagaimana pembelajaran berlangsung dan bagaimana hasilnya dievaluasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum sangat penting bagi guru, siswa, maupun orang tua. Mungkinlah penjelasan dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.